Selamat berjumpa kembali di rubrik kita bersama Insights on Innovation, sebuah kanal ilmu pengetahuan dari program studi Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Universitas Gadjah Mada. Saudara-saudara semua, beruntung hari ini saya mendapatkan tamu istimewa, juga mantan mahasiswa di prodi kami, yaitu Dr. Timotius D. Harsono. Sebelum saya mengundang beliau untuk hadir di ruang kita ini, saya akan membacakan biografi dari beliau. Dr. Timotius Harsono, saya biasa memanggilnya dengan sebutan akrab Pak Tim, lahir di Semarang 60 tahun yang lalu, yaitu pada 19 Mei 1960. Pak Tim lama belajar di California, Amerika Serikat. Pendidikan bachelor, atau di Indonesia disebut S1, itu juga di luar negeri, yaitu di Computer Science pada Department of Electrical Engineering and Computer Science, University of California at San Diego, dan diselesaikan pada tahun 1984. Kemudian dari San Diego, Pak Tim langsung melanjutkan studi master, masih di California, tetapi di kota lain yaitu Los Angeles, di University of Southern California, juga di dalam Computer Engineering. 7 tahun setelah pulang dari Amerika, pada 2002, Pak Tim belajar di kursus singkat Lembaga Ketahanan Nasional Lemhamnas RI dan lulus dengan predikat andalan. Mungkin kalau di perguruan tinggi artinya kumlot ya, pada 2002. Nah, karena prestasinya waktu kursus, begitu lulus Pak Tim diberi kesempatan menjadi tenaga pengajar selama 4 tahun dari 2002 sampai 2006. Dan menjadi tenaga profesional bidang ekonomi pada 2006-2009 dan pada hubungan internasional dari 2009 sampai 2016. Selepas dari Amerika tahun 2004, kemudian balik ke Indonesia, menjadi direktur eksekutif di beberapa perusahaan bidang teknologi informasi dan pengembang properti. Nah, sekarang ini Pak Tim itu menjadi komisaris di PT Energi Manajemen Indonesia, AMI, Persero, menjadi founder dan komisaris utama pada PT Karya Deka Alam Lestari, BSB City Development, dan kemudian Pak Tim sekarang ini juga menjadi direktur utama PT RPO International Petrokimia. Kariernya di dunia bisnis itu sudah sangat banyak. Pak Tim itu saya kenal pada tahun 2011, ya, sudah menjadi bisnismen, tapi tidak mau lupa ilmu, masih mau mencari ilmu. Kebetulan beliau masuk di program yang saya kelola, program S3 Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan UGM, dan menjadi mahasiswa yang rajin, tekun, cerdas, dan kritis. Nah, di program Doktor Studi Kebijakan ini, disertasi Pak Tim itu tentang kebijakan energi. Itu sesuai dengan latar belakang pendidikan di Amerika dan juga pengalaman sebagai bisnismen di Indonesia. Pendidikan doktor itu diselesaikan dengan cepat, yaitu pada 2014 dan mendapatkan predikat cum laude. Nah, sebenarnya ini predikat yang kedua karena predikat yang sama ini sebenarnya pernah diperoleh ketika Pak Tim tahun 94 itu lulus dari program magister di Prodi Ketahanan Nasional, juga di kampus yang sama, Universitas Gadjah Mada. Sekarang saya beruntung dapat mewawancara Pak Tim yang di awal bulan ini, 2 Desember 2020, nah ini mempersunting putri cantik, Dr. Sri Utami Gayatri. Yang, nah ini penting juga alumnus dari lembaga yang saya kelola, MDKIK UGM. Nah, Bu Gayatri itu adik kelasnya Pak Tim.
Tapi waktu ngambil studi itu jaraknya jauh, sehingga nggak pernah bertemu, ya, berjarak. Baru ketemu ketika Bu Gayatri itu ujian disertasi, dan Pak Tim secara kebetulan pula diundangnya untuk menjadi penguji dari luar UGM. Dan ketika itu Pak Tim sudah beberapa tahun menyandang gelar doktor di tempat kami. Ujian itulah rupanya yang menjadi awal dari cerita romantis di antara dua sejoli itu, yang kemudian di awal bulan ini, yaitu di pelaminan, sudah menikah. Dan ini berlangsung pada 2 Desember yang lalu. Dan sekarang masih di bulan Desember, baru 2 minggu. Jadi sebenarnya Pak Tim ini masih dalam suasana bulan madu ini. Tetapi bersedia meluangkan waktu untuk wawancara serius di forum kita bersama ini. Dan ini luar biasa. Marilah kita sapa tamu istimewa kita yang tengah menikmati suasana bahagia ini. Halo Pak Tim. Selamat pagi menjelang siang, Prof. Ya, selamat, sudah pagi agak siang, udah siang ini kita ya. Sudah siang ya. Ya, senang sekali ini saya bisa ketemu dengan Pak Tim meskipun hanya di dunia maya ya, tapi serasa ada di depan saya karena saya melihat di layar komputer saya Pak Tim dengan wajah yang ceria ya. Gimana kabarnya Pak Tim nih? Ini di mana nih? Pak Tim kan rumahnya banyak ya, ada yang di Semarang, ada yang di Jakarta, ada yang saya kira di Batam juga ya, atau mungkin di Singapura ya. Dan di Jogja dulu waktu kuliah. Ya juga. Jadi saya saat ini ada di Jakarta, Prof. Mohon maaf karena suasana pandemi ini. Ya sebetulnya saya ingin wawancara langsung di Jogja tentunya. Tapi karena pandemi ini kita harus menerima keadaan dan diwawancara melalui Zoom. Ini. Tapi saya kangen sekali dengan Jogja, UGM dan teman-teman dan senior seperti Prof. Muhadjir. Dan saya ingin mengunjungi nanti kalau sudah memungkinkan suasananya sudah lebih kondusif lagi. Barangkali tahun sangat menunggu ya, sangat menunggu kesempatan itu nanti bisa Pak Tim bersama Bu Gayatri bisa datang ke Jogja dan kita bisa nanti bertemu dengan rekan-rekan yang lain juga ya, nostalgia ya, reuni ya. Iya, reuni. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih atas kesempatan ini juga. Baik Pak Tim, ini tema kita itu adalah link dengan ekspertisnya Pak Tim, link juga dengan disertasinya Pak Tim ya waktu di kita ya, dan juga karier Pak Tim sekarang yaitu mengenai listrik ya. Dan kita juga melihat masalah konsumsi listrik ya, yang ini menjadi masalah besar di Indonesia ya. Kita tekuni, kita lihat dari dimensi ekonomi, politik, dan spasial ya. Mari kita coba bedah masalah ini Pak Tim ya. Dengan mengawali pertanyaan awalnya itu, mengapa konsumsi listrik itu penting untuk diteliti ya. Dulu Pak Tim meneliti mengenai itu, dan mengapa dilakukan dari perspektif ekonomi, politik, dan spasial. Ya, ini menjadi hal yang harus kita tekuni sekarang. Ya. Monggo Pak Tim, bagaimana penjelasannya Pak Tim? Ya. Baik, terima kasih. Sebenarnya baik S2 ataupun S3 yang saya lalui di UGM itu merupakan penugasan ketika saya bertugas di Lemhanas. Bidang studinya pun sudah dirancang oleh Lemhanas. S2 saya di manajemen pertahanan, saya orang teknik Prof. Tapi saya harus belajar manajemen pertahanan karena saya bekerja di Lembaga Ketahanan Nasional. Terus S3-nya saya oleh Prof. Muladi diminta mempelajari kebijakan energi lebih dalam dengan mengambil S3 di UGM tadi. Jadi itu tadinya penugasan, tapi akhirnya saya menikmati penugasan itu dan saya selalu merasa bersyukur saya ditugaskan dan saya mengalami proses tersebut. Nah, ketika Lemhanas menugaskan tentunya ada latar belakang bahwa ketahanan nasional itu dibentuk dengan ketahanan dari berbagai dimensi, antara lain dimensi politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, sosial budaya, dan sebagainya. Nah, energi ini rupanya penting sekali untuk dibangun satu kebijakan strategi sehingga ketahanan energi, kalau bahasa Inggrisnya energy security, keterjaminan energi ini bisa dibangun melalui suatu kebijakan dan implementasi kebijakan yang
konsisten. Sebab energi ini dari sisi ekonomi, baik pertahanan, security itu rupanya memegang pivoting role. Ketika energi satu negara itu tidak sustainable, kacau, maka dia akan setidak-tidaknya tergantung dengan negara lain sangat, atau rentan terjadinya satu kelemahan-kelemahan bahkan hambatan di ekonomi maupun di sistem pertahanan, karena semua butuh energi. Nah, untuk meneliti energi secara keseluruhan sangat luas, jadi saya mengambil satu sisi, yaitu di energi final. Baik itu bahan bakar atau listrik, saya harus pilih. Energi final listrik inilah yang menjadi fokus penelitian pada waktu itu, dalam kaitannya energy security atau ketahanan energi secara nasional. Begitu latar belakangnya, Prof. Mengapa kemudian ini menjadi penting listrik? Karena konsumsi listrik ini, menurut undang-undang ketenaga listrikan, tujuannya adalah mensejahterakan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Saya ingin mengetahui apakah betul selama ini yang dilakukan sudah mengarah kepada sasaran tersebut dengan melakukan penelitian untuk menguji faktor-faktor yang terkait dengan hal itu. Oke, menarik itu Pak Tim ya, penjelasan Pak Tim itu ya tentang listrik gitu ya. Sebenarnya listrik itu binatang apa sih ya? Ini kan tadi Pak Tim mengatakan bahwa listrik itu, pengadaan listrik itu sangat penting ya untuk menjamin kesejahteraan masyarakat ya. Sehingga dari sini kita memberikan kesan bahwa listrik itu adalah barang publik. Tetapi listrik itu kan dijual kepada pengguna ya. Dan bisa naik ketika memang harga bahan baku naik ya, sehingga ini diperlakukan sebagai barang privat ya. Nah, pertanyaannya itu adalah bagaimana harus disikapi ya atau difahami ya oleh pengambil kebijakan ya, dan juga nanti juga oleh masyarakat, apa sih sesungguhnya sifat dari listrik ini, barang publik atau barang privat, dan apakah kemudian negara memperlakukan ini sebagai barang publik atau barang privat. Ini saya kira ini sesuatu yang sangat sulit ya, dan bisa debatable ya. Monggo Pak Tim, kalau menurut Pak Tim sendiri bagaimana Pak ini Pak? Baik, kalau kita melihat konstitusi kita di pasal 33 ayat 1 sampai 3 yang sekarang sudah ditambah satu ayat lagi 4. Saya meyakini bahwa listrik ini dimaksudkan tadinya sebagai public good, tapi dalam perkembangannya dia menjadi quasi public good. Ketika ayat 4 masuk, di mana efisiensi menjadi elemen yang harus menjadi parameter dalam mengelola pasal 33 tadi, tentunya ada unsur-unsur private yang harus diperhitungkan, tapi kepentingan publik menjadi utama. Demikian. Ini kan ini jadi agak membingungkan kemudian ya, karena di awal itu listrik itu diakui sebagai barang publik dengan penekanan pada faktor kesejahteraan tadi, tapi ada sisi lain tentang efisiensi yang juga harus dicapai ya, yang membuat ini lebih tepat diperlakukan sebagai barang privat ya. Jadi apakah kemudian ini privat atau publik? Nah, lalu kemudian di mana penekanannya ini ya? Dan bagaimana negara memperlakukan barang yaitu listrik yang sesungguhnya mempunyai dua karakter yang bertentangan ini, Pak? Baik. Kebijakannya harusnya bagaimana? Ya. Saya sendiri ingin melihat ini sebagai quasi public good, mengutamakan kepentingan publik secara luas, tapi dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, sehingga apa yang dilakukan ke depan menjadi sustainable dan dapat berkelanjutan. Demikian. Jadi quasi public good itu cara saya melihat dalam penelitian ini. Baik, ya bagus. Jadi itu kuasi ya. Cuman bagaimana kuasi yang itu yang bisa memenuhi keduanya ya. Pada satu sisi tercapai efisiensi, tapi juga dari sisi kesejahteraan publik pun juga akan juga menjadi terpenuhi gitu. Nah, untuk seperti itu tidak sederhana dan mungkin ada
ruang untuk berlangsungnya inovasi kebijakan ya, untuk bisa menentukan arah yang tepat, dan barangkali itu bisa link dengan disertasinya Pak Tim ya. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana Pak Tim itu mengembangkan disertasi kemarin ya, apa kemudian rekomendasi yang kemudian dihasilkan dari disertasinya, dan bagaimana rekomendasi itu link juga dengan upaya untuk melakukan pembaruan kebijakan listrik di Indonesia. Ya, baik. Sesungguhnya prinsip kebijakan di energi khususnya listrik ini kan ada 3 dimensi yang seringkali bertentangan sebagai sasaran. Sasaran kebijakan agar energi itu murah, terjangkau, tapi juga bersih biasanya mahal, dan secure, terjamin availability-nya, dan itu juga meningkatkan harga. Nah, ketika dihadapkan pada kepentingan publik, 3 variabel ini menjadi kompleks pengambil kebijakannya. Oleh sebab itu kita perlu pendekatan yang inovatif, karena murah seperti batu bara tapi mencemari, bersih seperti renewable energy dan sustainable tapi keekonomiannya sulit. Jadi ke depan inovasi kebijakan dalam hal ini menjadi sangat mutlak menurut saya untuk dijadikan ini. Olehnya saya mengambil dimensi dalam penelitian ini. Kalau kita linear berpikirnya akan sulit, maka inovasi itu katanya harus out of the box. Bahkan no box, thinking without no box. Olehnya saya mengambil dimensi kebijakan ini dari 2 perspektif, baik ekonomi maupun geografi. Sebab ekonomi tidak menjawab di mana atau geografi. Saya minta bantuan ilmu geografi dan ekonomi dalam perspektif kebijakan, sehingga dalam prosesnya kebijakan itu bisa diambil dengan mempertimbangkan lokus-lokus, tidak hanya general, tapi ketika diimplement tidak tepat pada lokusnya. Sedangkan ekonomi dengan kebijakan sendiri akan membangun satu dimensi baru, yaitu ekonomi politics. Sedangkan kebijakan dan geografi itu adalah geostrateginya. Jadi penelitian ini punya multidimensi, dan dari situlah kemudian inovasi kebijakan itu saya harapkan pada waktu mulai penelitian itu bisa ditemukan satu hal-hal baru, temuan yang penting dalam penelitian tersebut. Demikian. Pak Tim, itu kan disertasi itu rekomendasinya kan betul-betul sangat link ya dan relevan ya dengan kebijakan listrik di Indonesia ya. Nah, apakah itu pernah dikomunikasikan setelah Pak Tim lulus? Dan setelah itu apakah kemudian ada perubahan kebijakan di PLN misalnya? Baik, ketika penelitian ini dilakukan, memang sudah ada pemikiran dari PLN untuk melakukan regionalisasi penyelenggaraan listrik gitu. Tapi regionalisasi tarif masih belum terdengar waktu itu. Tarif, karena selalu kita diikat dengan paradigma NKRI, satu rasa, satu bahasa, satu wilayah gitu ya. Apapun makanannya, minumannya ya itu teh botol gitu kan, harganya sama. Padahal saya melihat Indonesia itu punya keragaman dan perbedaan dan kesenjangan yang lebar sekali dari antara daerah satu yang lain. Tidak fair menurut saya. Listrik Jakarta harganya sama dengan listrik di Aceh atau di Papua misalnya, walaupun untuk kalangan orang yang di bawah, tetap harus mempertimbangkan faktor-faktor yang terjadi di wilayah itu. Jadi regionalisasi menurut saya merupakan satu yang saya duga itu penting, tapi harus dibuktikan dulu dari suatu penelitian. Tapi belum sempat ya itu terimplementasi ya, jadi kebijakan sekarang masih mungkin ya seluruh Indonesia ya. Saat ini regionalisasi listrik itu sudah dilakukan, tapi regionalisasi tarif terus dibahas, dan saya yakin suatu hari nanti akan diterapkan dengan tentunya memperhatikan faktor-faktor dominan yang menjadi determinan dalam menetapkan tarif listrik itu. Apa itu faktornya? Ya, 4 faktor yang menjadi prediktor penelitian kami adalah tingkat populasi, penggunaan listrik
per PDB, per kapita PDB peningkatannya, tingkat industrialisasi suatu daerah juga sangat menentukan, dan tingkat kemiskinan di wilayah itu. 4 prediktor ini di dalam penelitian kita buktikan peran dan pengaruhnya. Ya, demikian. Baik Pak Tim, ya. Ya, menarik Pak Tim. Gini ya, kita kan memang berkepentingan ya untuk bisa melihat Indonesia itu lebih baik ya dalam pengadaan listrik ya, sehingga listrik itu bisa kemudian dinikmati oleh semua warga. Tapi pada saat yang sama juga terjadi efisiensi ya, sehingga tidak ada pemborosan ya. Nah, tetapi dalam rangka efisiensi itu muncul gagasan ya, dan itu di di sosmed ya, sudah ada publikasinya tentang itu. Pak Tim pasti sudah membaca ya tentang model bagaimana membuat lebih efisien atau lebih terkontrol listriknya itu, penggunaan listriknya itu ya, agar supaya menjadi lebih efisien dan kemudian harga listrik itu kemudian menjadi tidak tinggi. Saya lupa ingat mengenai itu. Barangkali Pak Tim bisa menjelaskan gagasan itu seperti apa dan apakah gagasan itu relevan untuk diterapkan di Indonesia. Iya. Sejak lama di Indonesia yang menjadi mainstream policy atau kebijakan utama, the mother of all policy di energi itu adalah pricing, conservation, dan diversification energi. Tapi sekarang diversification dan conservation itu sulit diimplementasi ketika pricing policy-nya tidak tepat. Jadi pricing policy ini harus menjadi the leading of the mainstream policy agar kedua policy tadi bisa berjalan dengan baik. Nah, konservasi itu adalah hal yang Prof barusan singgung. Bagaimana penghematan listrik itu menjadi alternatif inovasi. Saya sangat pro dengan langkah-langkah seperti ini karena walaupun apapun juga energi fosil akan habis, batu bara akan habis, semua akan habis. Sehingga kita wajib melakukan konservasi sehingga habis pun akan lama, dan kita berusaha memunculkan energi baru dan terbarukan untuk kelangsungan bangsa ini ke depan. Nah, itu bagian dari energy security menurut saya. Nah, seberapa jauh energi security itu sudah menjadi kebijakannya pemerintah sampai sejauh ini, Pak Tim? Ya, kalau kita melihat kebijakan energi nasional yang sudah direvisi, tadinya 2007, kemudian direvisi lagi kalau tidak salah 2012 atau berapa. Itu sesungguhnya adalah menciptakan satu sasaran mix energy, bahwa pada tahun berapa modalitas energi kita, energi primer yang digunakan itu komposisinya harus bergerak dari satu kondisi yang tergantung dengan fosil menjadi lepas bertahap untuk menjadi lebih sustainable dengan menciptakan alternatif energi, yaitu energi baru dan terbarukan. Namun dalam implementasinya ini sulit karena terbentur dengan dua aspek. Kadang saya lihat aspek politik dan ekonomi. Politik karena kalau dilakukan kebijakan-kebijakan yang tidak populer, maka secara politik itu tidak menguntungkan. Ekonomi, para stakeholder, kelompok kepentingan yang sudah mapan di bidang migas tentunya juga ingin mempertahankan bisnisnya. Jadi perubahan itu tidak selalu mulus karena ada kelompok-kelompok yang punya kepentingan, tentunya itu sah-sah saja. Baik Pak Tim, ini sudah berlangsung cukup lama ya wawancara kita, dan sudah mendapatkan pelajaran yang banyak dari Pak Tim ya mengenai listrik ya. Dan nampaknya memang Indonesia mempunyai tantangan ke depan ya untuk membuat listrik itu menjadi lebih efisien, tapi juga lebih equitable ya, sehingga semua masyarakat bisa mengkonsumsi listrik untuk kepentingan ekonomi, kepentingan sosial masing-masing warga Indonesia. Nah, Pak Tim, sebagai penutup Pak Tim, mungkin Pak Tim bisa memberikan closing remarks ya tentang poin-poin penting apa yang harus menjadi perhatian kita bersama, dan kemudian langkah-langkah konkret apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ke depan, dan bagaimana juga publik itu menyiapkan diri untuk bisa menghadapi masa depan listrik ini. Ya. Monggo Pak Tim. Ya. Baik, Prof.
Terima kasih. Jadi bagi saya kepemimpinan itu seharusnya melahirkan kebijakan-kebijakan yang tepat, yang unggul, dan yang bisa melahirkan kemudian public service yang betul-betul diinginkan oleh publik atau masyarakat umum dan mendukung mereka. Nah itu outputnya ujungnya ke sana. Tapi kepemimpinan buat saya perlu 4 unsur utama, yaitu satu self-awareness, kemampuan membaca situasi dan tahu betul kondisi bangsa dan dirinya. Kedua, dia perlu keaslian dalam berpikir, tidak tira-tiru kebijakan negara lain, tapi betul-betul diadopsi sesuai dengan kepentingan nasional kita. Karena tentu dalam kepemimpinan itu kita butuh karakteristik yang compassion, ada cinta kasih di situ. Kalau enggak akan sulit. Yang keempat, harus ada heroisme yang tinggi, bahwa dalam memimpin itu kepentingan nasional dan melaksanakan dengan tuntas merupakan satu komitmen yang harus dilakukan. Nah, kepentingan dengan kebijakan yang dilahirkan tersebut tentunya didukung dengan suatu sistem, baik itu kenegaraan, pemerintahan, organisasi, dan sebagainya, yang terus dibangun sehingga itu menjadikan sustainable ke depan. Adapun rekomendasi apa yang dapat disampaikan dari penelitian ini, tentunya studi ini memperlihatkan bahwa distribusi konsumsi listrik antar wilayah di Indonesia itu pada saat itu mengalami ketimpangan. Ada yang rasio elektrifikasinya 100%, ada yang masih 30-40% di daerah lain. Tapi sekarang sudah jauh membaik sejak 2012. Hubungan antara konsumsi listrik dengan pertumbuhan ekonomi menurut amanah undang-undang itu harus selaras, mendorong. Tapi dalam penelitian ini ada daerah-daerah yang tidak demikian. Maka perlu inovasi kebijakan secara regional untuk diselaraskan. Olehnya diperlukan suatu pemahaman yang menyeluruh terhadap pusat-pusat pertumbuhan dan konsumsi listrik di tempat itu, agar di masing-masing wilayah itu pertumbuhan dan suplai listrik itu dapat berjalan seiring dan melahirkan kesejahteraan maupun pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing. Kan kita sudah desentralisasi otonomi daerah, tentunya regionalisasi dan termasuk tarif ini menjadi sesuatu yang tidak asing sebenarnya. Temuan dalam studi ini merekomendasikan strategi yang inclusive development. Strategi ini menggabungkan strategi pembangunan regional, kelistrikan maksudnya, dan kelistrikan sektoral secara lebih serius dan menjangkau, mengangkat seluruh lapisan masyarakat di berbagai wilayah, development for all tentunya. Dan berbagai temuan dalam studi ini mengintegrasikan dimensi ekonomi dan spasial konsumsi listrik yang dapat mendukung peningkatan kinerja pembangunan wilayah dengan memasukkan faktor populasi, industrialisasi, kelistrikan, dan kemiskinan, tingkat kemiskinan. Yang kedua, yaitu temuan ini juga membuktikan bahwa perubahan-perubahan kebijakan yang bersifat fundamental di bidang kelistrikan dan pengembangan regional sangat diperlukan. Indonesia membutuhkan kebijakan sektoral kelistrikan dan kebijakan regional yang diintegrasikan dengan baik. Dengan demikian, mempertimbangkan juga variasi regional dengan memasukkan faktor-faktor pertumbuhan konsumsi listrik untuk pemerataan pembangunan. Terakhir, prioritas pembangunan nasional dan implementasinya perlu ditindaklanjuti berdasarkan politik kebijakan yang mengintegrasikan kebijakan sektoral dan regional tersebut dengan tentunya sasaran meningkatkan koherensi antara pemerintah pusat dan daerah. Demikian Prof. 3 pokok-pokok pemikiran. Baik Pak Tim, wah ini seperti ujian disertasi ini ya, terbuka ini. Pak Tim mempresentasikan kembali ya pokok-pokok pikiran yang pernah ditulis di dalam penelitian untuk disertasi, sekaligus juga rekomendasi yang lengkap.
dan juga disesuaikan dengan konteks yang kontemporer sekarang ini ya Pak Tim ya, perkembangan yang terakhir ini, dan ini bisa menjadi pelajaran kita bersama ya, input untuk perbaikan kebijakan listrik pemerintah Indonesia ke depan. Baik Pak Tim, saya kira sudah cukup wawancara saya dengan Pak Tim, dan saya senang sekali bisa melakukan ini. Terima kasih ya. Dan saudara-saudara, kita sudah berakhir dan kita bertemu di episode berikutnya.